Mari kita bangkit berdiri. Kita ucapkan syukur kepadanya pagi hari ini. Boleh korban syukur dan pujian. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan, puji Dia. Gloria. Bersama memuji-Mu Tuhan, satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Besar Tuhan, ditinggikan, puji Dia. Gloria. Sebab Dia layak menerima segala puji dan hormat. Amin. We give You glory, we give You honor, we give You praise for all that You are. We give You glory, we give You honor, we give You praise. Gloria, we give You glory, we give You honor, we give You praise for all that You are. We give You glory, we give You honor, we give You praise. Glory, we give You glory for all that You are. We give You honor, we give You praise. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan, puji Dia. Gloria. Bersama-sama katakan Gloria. Sorak-sorai buat Tuhan kita, Dia yang layak menerima segala hormat dan pujian. Haleluya. Open the eyes of the blind. There's no one like You, none like
ashes we rise. There's no one like you, none like you. Our God is greater, our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer, awesome in power. Our God, our God. Into the darkness you shine, out of the ashes we rise. There's no one like you, none like you. Our God is greater, our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer, awesome in power. Our God, our God. Our God is greater, our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer, awesome in power. Our God, our God. Shout it out together. And if our God is for us, then who could ever stop us? And if our God is with us, then what could stand against? And if our God is for us, then who could ever stop us? And if our God is with us, then what could stand against? What could stand against? Our God is greater, our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer, awesome in power. Our God, our God. Our God is greater, our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer, awesome in power. Our God, our God. And if our God is for us, then who could ever stop us? And if our God is with us, then what could stand against? And if our God is for us, and who could ever stop us? And if our God is with us, then what could stand against? What could stand against? Bersorak buat Tuhan kita yang besar. Haleluya. Silakan duduk jemaat dikasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau Allah penyembuh kami Tuhan. Terima kasih buat cinta yang sempurna yang Kau berikan buat kami Tuhan, yang Kau anugerahkan buat kami. Itu bukan karena hasil usaha kami, tapi Engkau anugerahkan buat setiap kami Tuhan. Dan cinta-Mu itu yang menyembuhkan setiap luka batin yang ada pada kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Gunung-gunung dan samudra tercipta oleh firman-Mu. Cakrawala, lukisan keajaiban-Mu. Demikian hidupku tercipta
semua yang kau buat. Sungguh tak pernah ku bayangkan caramu memulihkan. Ajaib cintamu yang kau letakkan telah membalut setiap luka. Agung dan mulia cintamu sempurna. Gunung-gunung dan samudra tercipta oleh firman-Mu. Cakrawala lukisan keajaiban-Mu. Demikian hidupku tercipta untukmu. Indah, indah semua yang kau buat. Sungguh tak pernah ku bayangkan caramu memulihkan. Oh, ajaib cintamu yang kau letakkan telah membalut setiap luka. Agung dan mulia cintamu sempurna. Oh, sempurna cintamu, sempurna. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Indah, indah semua yang kau buat. Sungguh tak pernah ku bayangkan caramu memulihkan. Ajaib cintamu yang kau letakkan telah membalut setiap luka. Agung dan mulia. Oh, indah, indah semua yang kau buat. Sungguh tak pernah ku bayangkan caramu memulihkan. Ajaib cintamu yang kau letakkan telah membalut setiap luka. Agung dan mulia cintamu sempurna. Oh, cintamu sempurna. Berikan sorak-sorai buat Sang Cinta. Terima kasih Tuhan Yesus, ini kami milik-Mu Tuhan. Kami datang kepada Engkau Tuhan, biar puji-pujian kami boleh menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kaulah awal segalanya, kekal tuk selamanya.
berkuasa atas dunia, Engkau ku puja. Pembela atas hidupku, salibmu menghidupkanku, menghapus segala dosaku, Engkau ku puja. Tiada yang bisa ku persembahkan selain hatiku, Tuhan, semua bagimu. Jalan dalam keselamatan, Roh Kudus bersamaku untuk nyatakan janji-Mu, Tuhan, Engkau ku puja. Tiada yang bisa ku persembahkan selain hatiku, Tuhan, semua bagimu. Oh, tiada yang bisa ku persembahkan selain hatiku, Tuhan, semua bagimu. Oh, mari sembah Dia, Yesus. Kau yang layak, hanya Engkau yang layak menerima segala puji dan hormat. Oh, terima kasih bagimu pujian, bagimu kemuliaan. Oh, sebab tiada yang seperti-Mu, Yesus. Ini persembahan kami di hadirat-Mu, Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya. Oh, Kau termulia, hanya Engkau, Yesus, penebus kami yang hidup. Oh, terima kasih buat cinta-Mu. Haleluya. Mari angkat kedua tanganmu.
berdiri, ku angkat tangan bagimu, ku kagum padamu penebusku. Berdiri, jiwaku serahkan padamu, aku milikmu. Berdiri, ku angkat tangan bagimu, ku kagum padamu penebusku. Berdiri, jiwaku serahkan padamu, aku milikmu. Berdiri, ku angkat tangan bagimu, ku kagum padamu penebusku. Berdiri, jiwaku serahkan padamu, aku milikmu. Jemaat saja nyanyikan. Sekali lagi nyanyikan. Berdiri, ku angkat tangan bagimu, ku kagum padamu penebusku. Berdiri, jiwaku serahkan padamu, aku milikmu. Aku milikmu, aku milikmu. Sekali lagi katakan, aku milikmu, aku milikmu. Tidak ada hidup yang paling berbahagia di dunia ini selain kami sadar kami dicintai oleh Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu semua. Anak-anakmu berulang-ulang, saudara. Kita ini berpikir kalau sudah dengar sekali, sudah ngerti, itu persoalannya. Padahal belum, terus, saudara. Ya, yang dengar khotbah minggu kemarin, ada yang tersinggung? Hah? Enggak ada yang tersinggung, Bu? Waduh, puji Tuhan, rohani semua ini. Kalau saya tersinggung, Bu. Saya tersinggung. Karena saya khotbah bukan buat Bapak, buat saya dulu, saya tersinggung gitu loh. Judulnya kan aneh, mengapa saya miskin? Jadi saya tersinggung gitu loh. Ya, nah, jadi yang belum tersinggung, tersinggunglah hari ini. Kalau enggak ada terobosan kok. Karena aman-aman aja. Saya tersinggung, saudara. Kenapa saya miskin? Jadi kalau saudara nih belum tersinggung, berarti ada kekebalan rohani dalam dirimu. Kenapa Pak enggak tema khotbahnya? Gimana hidup diberkati? Gimana hidup berkelimpahan? Tema khotbahnya adalah apa? Mengapa saya miskin? Telinga kita tuh enggak mau dengar kata miskin. Betul enggak? Oke, saudara, hari ini kita akan melihat, silakan Victor baca dulu saudara. Kita akan melihat, saudara jangan dibuka dulu, terlalu mahal kalau kamu buka itu. Ya, tawarinnya sudah 4M. Oke, baca dulu ayatnya, Injil Matius pasal yang ke-11, mulai dari ayat kedua. Saudara perhatikan, tolong tampilkan. Tolong mic WL diaktifkan. Ya.
tentang pekerjaan Kristus. Lalu menyuruh murid-muridnya bertanya kepadanya, "Engkaukah yang akan datang itu? Atau haruskah kami menantikan orang lain?" Perhatikan saudara, ini Yohanes Pembaptis ada di penjara. Kenapa dia di penjara? Karena saudara dia pernah menegur Herodes, saudara, karena Herodes selingkuh dengan adik iparnya yang bernama Herodias. Herodes ulang tahun, saudara perhatikan. Satu-satunya dicatat yang berulang tahun itu Herodes. Tapi saudara tahu nggak akibat ulang tahun? Kepala Yohanes Pembaptis di atas talam. Ngeri. Oke, lalu dia tanya, dia suruh murid-muridnya. Dia di penjara kan. Murid-murid Yohanes kan ada. Murid-murid Yesus juga ada. Saudara perhatikan. Beberapa murid Yohanes itu pindah aliran. Ikut aliran Yesus. Lanjut. Yesus menjawab mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat." Iya. Orang buta melihat. Perhatikan, orang buta melihat. Padahal Yohanes suruh muridnya bertanya gini, "Engkaukah yang akan datang itu, haruskah kami menanti orang lain?" Sekarang kau gak? Yohanes kan cuma tanya itu, tapi jawaban Yesus lihat. Lanjut. Orang buta melihat, Orang lumpuh berjalan, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, orang mati dibangkitkan. Oke semua. Dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. ini enggak oke. Buta melihat oke. Lumpuh berjalan oke. Tuli mendengar oke. Yang miskin diberitakan kabar baik. Enggak oke dong. Miskin harusnya apa? Kasih duit. Kasih bansos. Kasih makan gratis. Lihat. Masih melek ini kita. Saya bilang, wow, apa nih maksud Tuhan Yesus kan? Yang miskin diberitakan kabar baik. Ngaco Yesus ini. Yang miskin dikasih duit. Yang gak ada kerjaan dikasih kerjaan. Yang gak ada boleh dikasih modal. Enak. Tapi enggak loh. Lanjut ayat yang ke-6. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Saudara, ayat ini ditujukan kepada Yohanes Pembaptis. Termasuk kepada kita. Berapa banyak kita tinggalkan Tuhan, berapa banyak kita tinggalkan gereja. Karena apa? Ekonomi kita nggak berubah. Jangan main-main. Kita jangan sembunyi di balik rohani, saudara setan rohani. Pak, yang penting kan saya kaya di dalam Tuhan. Miskin di dunia nggak apa-apa Pak, nanti kaya di surga. Aduh, jangan, itu kamu mimpi. Kalau hamba-hamba Tuhan yang kami kunjungi, nggak apa-apa, kami menderita di pelayanan. Persembahan mingguan cuma 150.000. 1 bulan 600.000. Punya 2 anak, mau sekolah. Gimana? Gimana Salomo? Hah? Bisa Pak? Kan mengabdi. Kan pelayanan. Biar aku mati di ladang Tuhan. Itu pembodohan. Makanya saudara kalau nggak tersinggung, ada something wrong dalam hidupmu. Mesti kita terus tersinggung kok. Perhatikan Tuhan, berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Saudara tahu nggak? Salah satu yang kecewa dan menolak Tuhan Yesus yaitu Yohanes Pembaptis. Kenapa? Karena selama di penjara, Yesus nggak kunjungi dia. Yesus itu kan saudaranya dia. Ingat ketika Elizabeth sedang hamil Yohanes Pembaptis, Maria sedang hamil Yesus, Maria mengunjungi Elizabeth kan? Betul nggak? Ketika dia panggil, Shalom, anak dalam Elizabeth bergejolak, Yesus juga bergejolak. Karena Yohanes Pembaptis khusus, spesial. Tapi saudara lihat, kita pun akan mengalami hal yang sama. Kita akan kecewa dan menolak Tuhan. Saudara bukan menolak pendetamu, bukan menolak gereja, bukan. Bukan. Tapi apa? Kita bisa menolak Tuhan. Enggak ada main-main Tuhan lagi. Hati-hati. Kita bisa mendualismekan Tuhan. Iya tetap kita ke gereja, iya tetap kita memuji Tuhan. Tadi kan wah keren, ku angkat tanganku.
Saya bilang, Tuhan saya nggak sanggup Tuhan, gue nyerah. Kita bisa loh, bisa di hati kita. Di sininya udah nggak ada ser lagi. Udah bukan ke gereja aja, kayak patung aja tuh. Pergi pulang bertahun-tahun sama aja. Oke, hidup ekonomi kita morat-marit sama aja saudara. Jangan terima. Oke, satu ayat lagi saya mau kasih di TSI-nya. Silakan Victor baca. Lukas 4 ayat 18. Lukas 4 ayat 18 versi TSI. Roh Tuhan ada padaku sebab dia sudah melantik aku untuk memberitakan kabar baik kepada orang-orang miskin. Sama kan? Dia telah melantik aku, roh Tuhan ada padaku, dia telah melantik aku untuk apa? Memberitakan kabar baik kepada orang-orang miskin. Kabar baik. Bukan bantuan sosial, bukan. Kita kan senang terima bansos. Kita kan senang terima bantuan. Saya aja masih senang loh terima transferan. Kacau ya. Dia bilang, harusnya kan gak begini hidup saya. Udah? Terus lanjut. Kepada orang yang hilang pengharapan, aku diutus untuk memulihkan hati mereka. Kepada mereka yang hilang pengharapan, aku diutus untuk memulihkan hati mereka. Tahu gak? Miskin itu berbicara hati. Mindset minggu kemarin gitu ya. Mindset kita berubah, saudara. Saudara akan kaget-kaget nanti gitu. Terjadi perubahan yang luar biasa. Terjadi perubahan yang luar biasa. Berulang-ulang kali saya menyaksikan teman saya. Hidupnya miskin, hidupnya susah, mentalnya minta-minta. Itu orang miskin. Orang kaya, mentalnya memberi. Itu orang kaya. Ya, cek, saudara udah kaya atau masih miskin? Hah? Masih miskin. Ada acara apa gitu, bawa plastik, itu budaya. Itu apa? Bungkus. Bener sis. Ada budaya begitu loh. Yang mau bikin acara itu saudara, mesti siapin double. Kenapa? Makan di tempat plus bungkusnya. Bungkusnya lebih banyak. Yang datang 1, yang di rumah 6. Kamu mesti bungkus lebih banyak. Itu mental miskin. Udah ngarep. Aku diutus untuk memulihkan hati mereka. Gimana kita memulihkan hati orang lain? Kita nggak ada urusannya. Hati kita pulih. Mindset kita berubah. Keren. Makanya saya kasih tema hari ini. 4M. Siapa yang mau? Hah? Oh Salomo mau ya. Yang lain nggak mau Salomo. Sok ya. Ya, 4M. Ini jadi modal buat kita semua. Mau bikin usaha apa kalau Tuhan kasih 4M buat Beckham? Showroom, apa lagi? Apa lagi? Ayo. Bengkel, apa lagi? Kawin? Aduh. Ya, ngomong sama anak tuh enak. Kalau ngomong sama jemaat yang lain, ini pendeta gila ini. Sama anak tuh enak, udah kan, udah back, enggak usah pusing. Tempat ini segede begini, bisa kok. Resepsi plus pemberkatan. Susah amat sih Erik. Tempat parkir kita tinggal pasang tenda. Ayo. Tim parkir ada Matius ngatur, mantan RT. Warga takut juga. Ayo pusing amat. Pakai aja udah tersedia kok. Ya Will, senyum-senyum dia. Hari ini kena semua kayak anak-anak muda. Biar anak-anak muda marah, kurang ajar ya selama ini. 4M hari ini. M pertama apa? M pertama miskin. Banyak orang tidak suka dengar kata miskin. Gak enak jadi orang miskin. Orang miskin suaranya gak didengar. Lu mau ngomong sejago apa Timotius? Bocen, bokek, gak ada artinya. Seganteng apapun kau pria, cewek tahu kamu bokek, dia gak naksir. Untuk saat ini ya. Ya dong. Kita ngomong realita.
Orang Kristen tuh banyak ngomong ngayal. Tapi Pak kan aku punya Yesus Pak. Kenapa lu gak punya duit? Itu pertanyaannya. Miskin tuh gak enak. Gak banyak orang berteman sama orang miskin. Kenapa? Kamu gak ada modal Bang. Mau beli di pabrik. Sulit orang deketin kamu, importir, naksir sama kamu. Betul gak? Realita kok. Kita ngomong realita, jangan ngomong mimpi-mimpi saudara. Miskin tuh gak enak. Baru aja seseorang berkata, iya Pak hidup kami miskin, keluarga kami miskin. Kami dihina sama keluarga om, keluarga tante. Dipandang mata sebelah. Bajak laut. Tutup mata sebelah kan. Dinyinyir orang. Makanya orang miskin kan mudah tersinggung. Mudah tersinggung orang miskin itu. Orang miskin itu punya a priori sendiri, punya pemikiran sendiri saudara. Itu orang sombong amat sih. Kamu belum ada di area itu. Pernah dengar anak muda Timothy Ronald? Dengar? Marcel dengar gak? Hah? Waktu kita dengar kita akan bilang apa ini anak muda? Sombong sekali. Bahasa goblok, tolol. Lu si goblok, lu si tolol. Tapi saya nangkapnya bilang, wah. Saya baru dengar shot video dia. Timothy Ronald akan menjadi triliuner. Ayo, baru usia 25 tahun loh. Belum tua-tua banget. Lebih tua Beckham kali sedikit. Coba, sombong kan. Kenapa? Lalu saya dengar videonya, mental orang kaya sama mental orang miskin versus mental orang miskin. Wah dia jelasin. Orang miskin itu konsumtif. Orang kaya itu investasi. Orang miskin gaji UMR 5 juta, dia buat konsumsinya 80%. 20%-nya buat nabung. Orang kaya dia bilang gini, dia konsumsinya 20%, 80%-nya buat investasi. Makanya dia meledak ratusan M sekarang duitnya. Jangan bilang, Pak kan Tuhan gak naksir itu. Jangan gitu dulu. Kita amati ini orang. Kita amati. Yunus bilang sombong Pak. Sombong kok, sombong ya. Tapi dia bilang ada benernya gak? Iya, jangan kita menghakimi orang dulu. Lihat dong. Dia ngomong kok, dulu saya udah punya usia dia belasan tahun. Dia usia belasan tahun tuh udah main saham loh ini anak. Baru uang punya 300 juta dia. Tahu gak transportasinya dia? Dia naik Transjakarta. Kita baru punya 300 juta. Kita sudah nyicil Alphard. 1 M Alphardnya, 700 jutanya kita nyicil. Bayar dari gaji UMR kita. Iya, geleng potong leher. Saya gak beli dia bilang. Ketika dia udah punya berapa puluh M, dia baru beli itu mobil Audi. Dia ngomong loh, saya cuma nyabut aja. Baru beli mobil Audi. Yang punya merek Jerman kan, Audi ya. Ya. Coba kita udah punya puluhan M. Kita udah punya Alphard, udah punya ini semua yang terbaru dari BYD aja. Densa kita udah punya. Beda kan? Bilang, wah. Mental orang kaya tuh beda. Makanya miskin tuh gak enak. Makanya Tuhan bilang apa? Orang miskin dikabarkan kabar baik. Apa itu kabar baik? Bukan supaya jadi kaya, bukan. Bukan keluar dari miskinnya, hidup saya masih berubah, nasib saya masih berubah, bukan. Diberitakan kabar baik, diberitakan Yesus. Sambut Yesus di dalam hati kita, mindsetnya kerajaan Allah. Itu loh. Teman saya yang saya bilang peminta saudara. Dia dengar satu khotbah tentang orang yang lumpuh 38 tahun. Di kolam apa? Bethesda itu. Tuhan tanya apa? Maukah kamu sembuh? Cuman dengar satu kalimat itu. Dia ngomong, Tuhan mau. Ayo. Kalau Tuhan tanya sama kita semua, sama yang di rumah, maukah kamu kaya? Nah, ngomong aja lemes. Maukah kamu kaya? Tante gak mau kaya?
Maukah kamu kaya? Enggak ngomong juga kan. Ngomong yang keras tante. Oh tante-tante, oma-oma doanya aja pintunya dibuka di rumah. Tuhan Yesus. Ini udah tanggal 29 Tuhan Yesus, anak saya belum kasih duit. Anaknya ada di depan. Nyindir anaknya belum transfer. Enggak begitu. Seseorang yang terkenal dalam sebuah podcast, dia berkata begini kepada anak-anaknya. Anak-anak, kamu enggak usah pusingin papi mami. Papi mami udah punya simpanan. Kamu enggak usah mikirin. Kamu untuk hidup kamu sendiri aja. Papi enggak mau kamu jadi generasi sandwich. Tahu? Harus tanggung jawab sama orang tua, harus mengkuliahin anak. Itu generasi sandwich. Generasi di tengah-tengah kan? Itu berat. Harus bayar utang orang tua, harus dibawa didik anak kita. Sekolahkan anak kita benar. Itu pergumulan hidupmu. Tapi saya bilang itu tidak tepat. Gak usah ngomong sama anak begitu. Menghibur anak gak usah. Misalnya gak usah. Ikutin Tuhan apa yang mau. Anak kasih ambil. Tapi jangan berharap. Orang tua masih bertaubat, banyak berharap sama anak. Pikulkan beban buat anak kita. Enggak. Makanya kita masih kerja. Seorang anak kecil kemarin berapa tahun dia ngomong gitu ya. Bedanya perintis sama pewaris. Apa bedanya? Lebih nikmat jadi perintis atau pewaris? Hah? Kalau mental miskin lebih enak pewaris. Tinggal terima. Makanya banyak hancur. Ada istilah papa membangun, merintis, anak meneruskannya, cucu menghabiskannya. Tapi kalau merintis, ayo. Saya bilang keren juga ya. Ini anak bareng-bareng kita merintis toko sepeda. Aneh ya, kan bukan warisan. Enggak sadar loh, oh hebat ya. Oh, mereka merintis, mereka tahu. Dari display 2-3 sepeda, ruko sampai Honghua, mereka tahu. Joel pulang sekolah, Jacob pulang sekolah tunggu di situ. Mereka tahu, nikmati. Anak kalau dikasih warisan enggak tahu, kan hidup kalian enak-enak sekarang. Udah kan? Udah punya mobil langsung. Keren. Mau pilih yang mana ayo? Terus miskin tuh enggak enak. Miskin tuh enggak enak. Kenapa enggak enak? Berikutnya, orang miskin itu hidupnya akan merana. Merana. Doanya pun doanya merana. Wajahnya wajah merana. Enggak? Kenapa waktu kita punya duit, dapat bonus, dapat order yang gede, dapat tender yang gede, kok kita bersuka cita langsung? Berarti ada sesuatu dong dengan uang ini. Betul gak Bro Chris? Ya, ngaku kan? Lihat, orang yang miskin itu hidupnya merana. Gimana mau menyaksikan tentang Tuhan, hidupnya aja merana, gue gak punya duit. Mau beli token listrik aja berdoa dulu, Tuhan. Tokennya udah 3 hari bunyi, tit, 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 tit. Itu kan tanda signal udah mau habis kan. Yang pakai token sekarang itu kan ya. Tapi duit belum ada. Makan kan mesti jalan terus. Tapi puji Tuhan, malam itu sudah tiba-tiba. Ada yang transfer kepada saya 100.000, saya bisa beli token. Merana kan? Bulan depan nanti sama. Tapi kita senang yang begitu. Kita senang. Ya, Tuhan tidak desain kita hidupnya merana. Bilang dalam dirimu masing-masing hari ini, Tuhan tidak desain hidup saya merana.
Makanya kita nggak tahu, kita sambut dulu. Coba. Baru aja seseorang ngomong begini, saya kerja 21 tahun di satu perusahaan, gajinya nggak capai 4 juta. 21 tahun. Betul gak? Tuhan tuh gak adil, saya bilang. Tuhan tuh gak adil. Ada orang langsung dapat order hari itu aja 5 juta. Dia kerja 1 bulan 3, lebih. Orang dapat 1 hari aja di atas itu. Coba, gak adil ya? Kenapa terjadi perbedaan begini? Kenapa orang kaya semakin kaya, orang miskin semakin miskin terus. Dan ada terus. Ini Tuhan udah ngomong. Waktu Yudas menegur Yesus, kan ada perempuan yang bawa minyak narwastu, buli-buli yang berisi minyak narwastu, yang harganya 300 dinar. Yudas bilang apa? Buat apa pemborosan ini? Kasih aku jadi bendahara. Aku mau kasih orang miskin. Tuhan bilang apa? Apa yang dilakukannya, itu akan mengingat dia terus. Tetapi orang miskin selalu bersama-sama dengan kamu. Makanya orang miskin mau dikasih bansos tiap bulan, tetap aja merana. Ya. Itu kan? Makanya coba yang banyak sakit, orang miskin apa orang kaya, dokter? Kita ngomong realita kok. Orang miskin kalau dia sakit ayo, udah jalurnya BPJS, nunggunya kan lama, ketemu dokter bulan ini. Hasilnya bulan depan. Kalau Victor kan langsung, gimana Vic? Tapi kan kita seneng ya kayak begitu, jalur yang begitu. Makanya mati duluan kan. Banyak orang-orang miskin tuh mati duluan. Dia harus operasi. Tapi jalur BPJS memang nggak bisa, prosesnya memang begitu. Saya bawa seseorang yang tiba-tiba pingsan, biru, keluar busa dari mulutnya. Saya bawa ke rumah sakit pakai jalur IGD. Beberapa hari kemudian operasi BPJS. Kalau nggak jalur operasi berapa ratus juta, kalau nggak jalur BPJS jual rumah. Tapi kita senang. Orang miskin itu merana. Gimana kita memikirkan perkara yang di atas, gimana? Mikir hidup sehari-hari aja gak bisa. Ayo Pak ikut persekutuan, gak bisa Pak, gue mesti kerja. Gue gak kerja gak makan, bener kan? Tapi coba orang kaya. Ya kita kesini, siap. Pekerjaan udah running. Sudah ada sistemnya yang berjalan tanpa kehadiran ownernya, sudah sistemnya berjalan. Betul nggak? Perusahaan-perusahaan gede kan masa bosnya turun tangan lagi? Dia jalan-jalan kemana duit masuk terus, itu mental. Orang miskin merana kok. Ya. Orang miskin kalau beli tabung gas, apa yang dibeliin? Tabung gas apa? Yang melon itu loh, tulisnya apa di situ? Ayo baca tulisannya. Buat rakyat miskin. Makanya kalau saya nggak tersinggung dengar khotbah hari ini ada setan apa nih yang menipu saya ini? Orang kan nggak terima, tapi Pak, aku cuma mampunya itu. Iya memang kamu mampunya itu, makanya ditulis untuk rakyat miskin. Kamu baca tulisannya kok, dan kamu mengiyakan aku miskin. Berarti bohong Yesus kita yang kaya raya dong. Yang minggu kemarin Yohanes 10:10, aku datang memberikan mereka hidup yang kelimpahan. Mana kelimpahannya? Coret aja ayat itu. 2 Korintus 8:9, aku yang kaya jadi miskin supaya kamu jadi kaya. Itu catatan Paulus, buang aja ayat itu, dicoretin, ditipekin, gak berlaku ini. Orang miskin itu merana hidupnya. Kalau sudah merana, dia doa pun isinya cuma minta, dan minta.
Tuhan jalurnya percintaan, orang miskin jalurnya apa? Minta, minta, dan minta. Jalurnya matre. Enggak ketemu. Betul gak? Jadi M yang kedua itu merana. M yang ketiga yang harus sebenarnya terjadi dalam hidup kita, merontah. Tahu kata merontah? Enggak terima di dalam diri ini. Wah, kurang ajar ya. Mana belum keluar ini? Keluarin. Iya, meronta. Meronta kan dari dalam. Kurang ajar ya. Setan nipu aku ini. Kan aku sudah punya Yesus, aku memiliki Yesus. Kok tetap aku miskin? Kurang ajar. Saudara meronta, saudara berontak. Saya bilang teman saya kan dia berontak gitu. Tuhan aku mau sembuh. Cuman ngomong gitu saudara. Pekerjaannya sama, gak berubah. Bukan berubah pekerjaannya, bukan, sama. Dia tukang servis kitchennya hotel-hotel bintang 5. Dulu kan ada kan saudara kita juga kan main begituan ya. Irwan. Main gitu saudara. Sama pekerjaan, sekarang juga tetap sama kok. Tapi hidupnya diberkati luar biasa. Enggak ada bedanya kok. Ya Beckham tetap seperti ini gitu. Tapi kok beda ya? Kenapa? Meronta dari dalam, berontak dari dalam. Jangan terima keadaanmu seperti ini, jangan terima. Kami baru ngobrol dengan seseorang, ini lucu ini orang. Udah sakit itu tapi masih tetap mau rasa kuat gitu loh. Kalau dia udah terjun ke pelayanan saudara, dia lupa makan. Yang kedua, dia lupa ke toilet, Bang. Kenapa? Aku lagi pelayanan, Vic. Mulia. Sampai Tuhan bikin sakit gitu aja, masih gak sadar. Saya bilang mati loh. Itu kebodohan namanya. Tapi Pak, saya gak bisa Pak. Kalau pelayanan saya belum selesai, belum beres ngurus ini, saya gak bisa Pak makan Pak. Kebelet pun saya tahan. Kantong kemihnya kena. Tahan aja, kebelet. Tapi merasa apa? Mulia. Aku pelayanan. Yang saya bilang Tuhan kasih contoh ketika kami baru pulang Manado, kan kami survei ke gereja masing-masing kan. Dan aduh kok begini ya. Mereka ngomong, Pak, waktu khotbah hari Minggu ini, wow semangat 45. Saudara-saudara di dalam Kristus kita diberkati, amin. Jemaatnya, amin, Pak Pendeta hebat. Di dalam Yesus dia berikan kelimpahan buat kita, amin, amin. Tapi Pak, habis itu dari mimbal, gue merana. Amin, dapat 150.000. Ayo. Enggak bisa. Lihat. Enggak, kan realita hidup kita kok. Saya bilang, aduh gemas nih, kurang ajar nih setan miskin ini loh. Kalau setan miskin tuh masih nempel dalam diri kita, nanti kita diberkati gimana pun tetap miskin. Tahu? Bisa dikasih, kalau orang miskin itu dengan saudara, nanti dia memberi pun mikir. Udah kaya, udah banyak. Tapi di sininya kalau masih miskin tetap aja. Ada sesuatu, waduh gede banget. Itu orang miskin. Teman saya satu lagi sudah konglomeratnya kelas tinggi, udah hartanya udah T juga kok, triliunan. Diperiksa pajak, kena denda 1 M lebih, stres. Coba, uang 1 triliun, kena pajak, denda 1 M, kira-kira gimana Victor perbedaannya? Kecil dong. Betul enggak? Kecil, tapi enggak loh. Saya bilang, Bapak roh miskin. Betul gitu? Iya. Ada juga dalam diri saya kok. Toko lagi sepi stres. Toko ramai sukacita. Percaya diri. Roh miskin.
Kurang ajar ini kok. Kok saldo yang ada dalam hidup kita mempengaruhi hati kita, kan kurang ajar itu. Ya. Awal bulan datang ke gereja sumringah, habis gajian. Udah masuk minggu ketiga lemes. Duit mulai habis. Status seseorang berkata, di mall itu ramainya awal bulan dan akhir bulan. Ayo, itu orang miskin itu. Oh, dapat uang poin gimana? Saya mah jadi penjual enak aja, pokoknya lu beli aja. Bila perlu beli 10 sepeda. Ada gak? Tapi itu loh. Di Pamulang itu gak usah lama-lama transaksinya, antara 1 sampai 5 menit deal. Langsung check out. Kenapa? Yang check outnya yang hijab, itu loh. Kayaknya yang Cina belum ada yang beli gitu ya. Iya, yang hijab-hijab gitu, sepeda anak-anak, langsung deal, angkat aja. Di Duta, yang Cina, nawarin ya. Kok, ini udah diskon 50% kok, masih bisa kurang gak? Dia muter lagi tanya sepeda ini terus 1 jam habis waktunya, nggak jadi. Yang Cina masih melek loh. Gue kan juga Cina. Orang Cina tuh kaya tapi miskin dalamnya. Nawarin sampai penjualnya berlutut. Ya udah Pak, ampun Pak. Ayo. Dulu sebelum bertobat, jago nawar. Ke Vietnam, di tempat apa itu namanya, pasar apa itu Vietnam yang ramai itu? Apa? Pokoknya itu deh yang itu sampai penjualnya pegang jidatnya. Dia kasih juga sih. Barang 100.000 ditawarin 10.000. Bangga. Nih gue dapat murah nih. Sama grupnya, lo dapat berapa? Gue dapat saban, gue ceban. Itu orang miskin. Orang miskin kan tunggu nanti 88 kalau belanja. Tahu 88? Itu yang 88, yang 99, yang 12. Itu orang miskin. iPhone 16 baru kalau pertama kali launching ya, buka tokonya atau itunya tempat launchingnya jam 8 pagi, jam 4 dia sudah situ. Urutan pertama. Itu orang miskin. Orang kaya dia tinggal telepon, Fik, gue mau handphone, lo kirim. Makanya orang miskin curiga sama orang kaya, sombong lo. Enggak. Tuhan bilang apa? Paulus yang ngomong ini, aku bermegah karena Tuhan. Bermegah kan sombong. Tapi kita kan enggak, Pak, kan kita harus rendah hati. Enggak tahu mana yang sombong, mana yang rendah hati. Kita bisa bedakan. Oh kalau orang jalannya nunduk gini, dia rendah hati. Enggak, dia salah bantal semalam. Kalau yang jalannya begini, itu orang sombong amat sih busung dada. Enggak, dia lagi sakit dadanya. Enak kan? Ayo meronta. Makanya Timothy Ronaldo bilang gitu, orang miskin hanya untuk konsumer. Hanya untuk kehidupan sehari-hari aja, untuk makan minum aja gitu. Orang kaya investasi. Lalu di akhir YouTube-nya itu, wah ini hebat banget ya. Kalian jangan dengar lagi para motivator finance yang lain. Terus Alamo udah ketawa. Dengar gua, itu orang sombong. Nanti dengar deh, saya kasih linknya. Udah dengar kan? Udah meronta belum? Hah? Sudah? Kok masih kurus? Enggak kan?
enak kan kalau ngomong sama pendamping yang udah kenal. Yang penting lu jangan suntik gua loh. Meronta dari dalam. Makanya coba lihat orang miskin, kawinnya juga sama orang miskin. Orang miskin bisa kawin sama orang kaya, heboh. Betul enggak? Oh itu sih mujizat. Pangeran kawin sama anak desa, dia tinggalin kerajaannya. Keluar kamu. Itu Tuhan Yesus sih buat kita. Tapi kita mau gitu. Wih, mudah-mudahan ada pangeran yang mau naksir saya. Mudah-mudahan ada putri raja yang naksir saya. Putri raja menikah sama apa? Tukang kebun. Kan sedikit. Pemilik MNC anaknya kawin sama siapa? Anak-anaknya. Pemilik MNC kawin anaknya Sinarmas. Kawin anaknya sama punya P. Kolaborasi tambah kaya. Ayo. Meronta dari dalam nih. Aduh gak mau saya seperti ini, ngapain? Saya ditipu seperti ini. Gak mau. Kita main ayat. Anak-anak muda main ayat. Pak kan ada ayatnya Pak. 1 Timotius 4 ayat 12. Janganlah seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau masih muda. Hendaklah kamu jadi teladan dalam perkataanmu, dalam kesucianmu, dalam tingkah lakumu, bla 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 bla. Bohong kalau lo gak punya uang. Mau jadi teladan apa? Gak ada yang mau dengar kamu kok. Saudara baca komen-komennya terhadap Timothy. Bro, gue denger lo, pertama gue kesel. Tapi gue praktekin, gue mulai punya Bitcoin. Dia tiap bulan tambah Bitcoin terus. Sekarang lagi turun. Ya, mental, mindset. Saya kalau Tuhan gak bawa ke toko sepeda mungkin ceritanya akan beda loh. Betul, saya udah enak kok. Udah, Tuhan saudara, ayat, ngayal. Tuhan bilang yang miskin diberitakan kabar baik kok. Kalau kita ngayal, yang miskin dikasih bansos tadi itu, kita kasih bantuan, kasih modal. Saya dipercayakan jadi bendahara sebuah yayasan. Abed, tolong transfer sana kasih modal. Abed, transfer ini kasih modal. Jadi pendeta di Manado sekarang selain jadi pendeta, ada yang jadi penjual babi. Yang beli siapa? Ada lagi pendeta jadi gembala sekarang yang jual bakpao. Ya, tukang bakpao yang beli kan, bakpao babi. Ada lagi pendeta yang tukang jual beras. Banyak, ada yang pelihara babi sama anak-anaknya. Saya bilang, wah keren ya, mindsetnya berubah, paradigmanya berubah, enggak terima di sininya. Nanti Tuhan yang kerjain, enggak tahu tiba-tiba ada aja. Nih anak-anak muda dengar, jangan tunggu modal. Kenapa kalian enggak pernah bergerak? Enggak ada modal. Sepeda kami mulai dari 2 sepeda dulu. Itulah modalnya. Jadi reseller, ngambil di toko dulu, bukan dari pabrik, belum bisa beli di pabrik. Mulai kecil dulu aja. Yang penting apa? Kita mau action. Kita kalau enggak action, makanya minggu kemarin saya bilang orang miskin itu dia malas. Itu mentalnya. Makanya enggak akan pernah berubah hidupnya. Malas kok. Enak orang tuanya udah punya mobil, enak bisa pakai. Ya, enggak kuliah, enggak kerja, ya tidur aja. Seorang anak muda saya bilang, yuk datang ya persekutuan minggu ini, Jumat ini, kita ngobrol tentang ini. Ngantuk om. Saya jawab lagi, ngantuk atau main HP? Dua-duanya om. Aduh. Hidupnya mau berubah? Ya enggak bisa. Ada satu karyawan yang lucu, yang unik gitu loh. Dia pecinta motor. Nanti saya lihat minggu ini bodinya warna ungu. Minggu depan dia ganti silver. Saya pikir ganti motor baru, bukan, dia ganti itunya yang belakang itu. Gue beli motor ini
Berapa tahun cicilnya? 3 tahun. Berapa sebulannya? 1,2. Kamu kan baru kerja 2 bulan. Sebelum kerja siapa yang bayar? Mama gua. Lihat. Kan gak cocok. 3 tahun cicil 1,2 berapa? 36 juta. Itu mobil cuma 20 juta. Itulah kalau kita leasing kan. Bisa ngeliat. Orang miskin tuh konsumeritas. Orang miskin tuh tunjukin nih gue punya ini. Makan di sini foto. Upload di medsos. Norak. Makanya kalau kita nggak tersinggung. Tetap. Minum matcha. 75.000 difotoin. Di kantongnya sisa 100.000. Ayo, nggak usah. Saya nggak melarang kok lo mau beli apa juga kalau lo punya duit. Dia bilang, kamu mesti bayar 1,2. Makanya nggak heran udah habis gajian, kok pinjem dong. Kasbon. Itu orang miskin. Lihat. Meronta dari dalam. Kalau tidak dari dalam terjadi transformasi, nggak akan bisa. Roma 12 berkata apa? Berubahlah oleh pembaharuan budimu, itu dari dalam. Dari kita berkata, iya saya nggak mau seperti ini hidup saya. Iya saya nggak mau miskin seperti ini. Papa mama saya miskin, nenek kakek saya miskin, kakak-kakak saya miskin, tante-tante saya miskin, om-om saya miskin. Saya nggak mau. Gimana caranya? Nggak tahu. Tapi sudah dapat modal hari ini 4M. Keren kan? Jadi nanti di YouTube nanti thumbnailnya 4M. Yang lihat kan keren amat ini pendeta nawarin 4M. Tahu-tahu isinya meronta. Meronta dari dalam. Jangan ngomong doang. Oh, saya bilang lu ngomong pinter, pakai ayat. Kalau lu bokek juga orang gak denger. Percayalah. Makanya Timothy Rona kenapa pengikutnya banyak. Subscribernya 2 juta lebih YouTube-nya. Lihat, cek sendiri aja. Baru usia 25-an kok. Saya ngobrol dengan seseorang anak muda. Kamu kenal gak gini? Dia bilang apa? Dia belajar sama saya kok. Wih keren loh. Dia melejitnya waktu Bitcoin. Tapi apa? Dia belajar sama saya belum ada apa-apanya. Ini teman saya yang ngomong gitu. Wih, coba lihat, kok bisa secepat gitu? Kita belum ketemu kan anak muda di seluruh Indonesia yang gitu ya? Belum. Coba lihat, belum dong. Berani ngomong, ya. Saudara juga bisa dengar salah satu YouTube, judulnya Success Before 30. Itu juga bagus loh, membuka paradigma kita anak-anak muda nih, ayo. Sukses sebelum usia 30 tahun. Siapa yang sudah mendekati 30 tahun? Hah? Yang anak muda siapa? Mar, udah? Ayo, meronta. Di depan kita banyak mutiara-mutiara yang bisa kita ambil, banyak. Cuman males. Sudah nyaman. Main handphone terus, main game terus. Saya juga main handphone, dari apa? Check out. Saya juga main kok. Saya pegang, Shopee saya pegang, TikTok saya pegang, Tokped saya pegang. Kalau mereka lagi sibuk berdua saya jawab. Nggak ngerti saya tanya mereka. Ayo. Yang terakhir saudara, kalau kita sudah miskin, merana, meronta saudara. Yang terakhir, apa ini? Buka, merona. Jarang dengar kan kata merona? Merona tuh biasa gini, aku lihat pipimu merona, kemerah-merahan. Maksudnya gitu. Kayak Daud itu loh, merona. Tapi bagian lain merona itu apa? Bersinar. Sesuatu yang umum itu bersinar. Ini yang Tuhan mau. Kita bersinar jadi anak-anak muda. Dari dalam hatimu akan memancar air hidup. Memancar.
Timothy Ronald, anak muda, kemanapun dia pergi saudara. Wah, pengikutnya ininya luar biasa. Temannya Hotman Paris. Jalan paginya sama Hotman Paris. Ya, kita jalan pagi sama siapa? Sesi sama istri. Keren juga kita kan ya. Lebih dari Hotman. Bagus loh, keren loh. Makanya dia suka meronta. Dan merona. Bersinar. Ayo. Makanya hari ini Tuhan bukan, dari miskin jadi kaya langsung balik tangan gitu. Enggak, mindsetnya dulu berubah. Hati kita, wah sampun. Bersinar. Orang sudah nggak usah dikasih tahu, lihat. Wah kok beda ya. Lois ini kok beda anak muda ini ya. Udah jadi trainer belum? Belum ya? Belum kesaksian ya? Oke nanti ya sini ya. Habis ini jadwal anak-anak muda di sini. Matthew siap? Siap nggak Matt? Dia ketawa dulu tuh. Kalau nggak siap tanggung jawab bapak lo. Ini anak-anak muda berdiri sini ya. Mau dengar nggak mau dengar urusan kamu. Saya sih mau dengar. Biarin aja, kita lihat mereka. Mereka juga bisa bersinar kok. Merona. Tidak menderita terus, tidak merana terus hidup kita. Tapi apa? Merona. Wow. Coba kalau begitu hidup kita coba. Awet muda enggak? Awet muda enggak? Awet muda dong, seger. Kita bilang apa? Sampai masa tuanya dia gemuk dan segar, bukan gemuk badan. Itu perkara dalamnya gemuk dan segar. Ada apa kehidupan yang memancar dari wajahnya? Segar, jangan kering dan layu. Cantik-cantik, kering mukanya, nggak bersinar. Nyanyi sih bersinar, nggak dari dalam. Beberapa hari yang lalu saya ketemu dengan owner pabrik sepeda. Dia mau ke Pamulang, mau survei di sana. Oke, jam berapa Jack? Jam segini, ya kami pergi. Ini ownernya saudara. Saya sudah pernah ke pabriknya di Kendal. 4 hektar pabriknya, gede banget. Ya disitulah dia produksi frame, disitu dia produksi ini, ada yang import juga, spare partnya dari Cina. Masih muda sih, capan kok baru usianya. Tapi saya biasa aja loh. Ngomong, saya kok masih begini kok. Kok masih beli sepeda karung aja kok. Tahu ya sepeda karung ya? Sepeda karung itu jari-jarinya belum dirakit. Jadi kita masih rakit sendiri. Untung goban gak apa-apa kok, untung cepeng gak apa-apa kok. Dia ngomong gitu kan ya saya terima aja, kita terima aja orang ngomong kok gitu. Tapi apa? Saya punya sang hikmat kok, dia akan menuntun hidup saya. Selain dia, tetangga saya, saudara saya si Aseng datang. Seng, tahu si Aseng? Oh lu saudara Asengnya, preman aja takut. Dia datang juga gitu loh. Bos, ya bos sepeda, pemilik sepeda pulang, si Aseng ajak saya, nih lihat perumahan gue nih yang tinggal nih. Perumahan dia itu punyanya Duta Putra Mahkota juga. Nih lu lihat nih. Dia liatin, tunjukin rumahnya buat saya. Rumah 3 kafling, ada kebunnya gitu. Nih, ini gudang gua. Tapi dia ngomongnya polos, enggak sengak gitu, enggak. Saya minder, enggak tuh. Saya ngomong sama dia, kita lebih kaya. Abeng, kita lebih kaya. Kenapa? Punya Yesus. Punya Yesusnya jangan mimpi. Itu harta terpendam. Seorang pedagang lihat harta terpendam, dia jual seluruh hartanya, dia beli lahan itu, dia nggak tertarik sama lahannya, dia tertarik sama harta terpendam. Siapa itu? Yesus. Dia nggak terpendam lagi sekarang, dia di hatimu dan di hatiku. Bebaskan dia. Dia mau pamer, dia mau demo.
Coba. Kelimpahan, Marcel kelimpahan. Marcel Bitcoinnya berapa? Belum banyak om, baru 100. 100 kali 1,5 M. Hebat loh Sel, kok nggak ngajak-ngajak Sel? Ya om mau ikut boleh. Makanya orang kaya itu investasi, orang miskin itu konsumsi. Kapan saya punya iPhone yang terbaru, iPhone 16? Gaji UMR. Ya nggak bisa gitu loh. Gampang mau prestis. Mau nunjukin gue bisa beli, nggak usah. Nggak ada urusannya. Ya, ayo kita, Tuhan mau kita merona. Bercahaya. Tuhan bilang apa? Hendaklah terangmu bercahaya di depan semua orang. Kita nggak perlu nyalain lampu. Sang terang itu yang menerangi hidup kita. Saudara terbuka, saudara akan beda. Oh selama ini tertutup dengan paradigmamu yang sempit. Yang cuman punya rencana mau ini mau itu. No action. Jangan tunggu besok. Pulang ini action mau lakukan apa. Itulah Tuhan kita. Orang yang tunda besok gak pernah terjadi. Action hari ini mau apa. Luar biasa Tuhan Yesus. Saya undang musisi yang maju ke depan. Singer. Keluarin slide ya kasih setiamu yang kurasakan. Lebih tinggi dari langit biru. Terus kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Terus berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku tersentuh. Sempat aja, gak usah terpesona dengan berkat Tuhan. Enggak, bukan itu. Sempat aja. Kalau bisa gak usah sempat. Itu cuma tanda cinta. Duit itu tanda cinta buat kita. Tuhan kalau gak main duit sama kita, kita juga gak naksir kok. Gak tertarik sama Tuhan. Ayo kita mainin duit. Tuhan bilang apa? Gunakanlah mamon yang tidak jujur ini untuk persahabatan dengan dunia. Supaya kalau mamon ini sudah tidak berguna lagi, kamu diterima di kemah abadi. Artinya apa? Kamu dapat Yesus. Bukan masuk surga kekal gitu, itu gak usah, itu beriman sama Yesus masuk surga. Tapi Pak ketemu Yesus. Pakai apa? Mamon yang tidak jujur. Ya. Mari kita bagi berdiri sama-sama yuk. Terima kasih Tuhan Yesus. Syukur Tuhan. Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima, berkat-Mu yang telah ku terima, sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Tuhan sediakan. Yang Kau sediakan. Katakan sama-sama yo, siapakah aku ini? Siapakah aku ini? Kita ini biji mata Tuhan. Kita ini kekasih Tuhan. Biji mata-Mu. Amin. Yes Lord. Dengan apa kan ku balas Tuhan selain puji dan siapakah aku ini Tuhan? Siapakah
Bapak Ibu silakan duduk dulu. Ya. Oke, shalom, selamat malam semuanya. Kalau ada yang jawab selamat malam berarti udah ngantuk. Oke, pagi hari ini ada 3 pengumuman yang tidak penting. Kenapa tidak penting? Karena yang penting cuma Tuhan Yesus. Ya, kata Pak Andreas, jangan terlalu rohani, Fik. Oke, kita ubah. Berarti yang penting itu Tuhan Yesus dan fulus. Nah, itu setuju ya. Oke, pengumuman pertama hari ini ada persekutuan nanti jam 11. Bapak Ibu silakan, segala usia boleh datang ya. Kemudian pengumuman kedua, belum tampil. Ada Youth Fellowship. Jadi hari Jumat ini tanggal 1 Agustus ada fellowship untuk pemuda-pemudi dan dewasa muda. Ya, anak-anak, teens tidak ikut. Bapak-bapak, om-om, tante-tante, opa-opa yang berjiwa muda boleh datang, jiwanya aja. Ya, tubuhnya di rumah, jiwanya boleh datang. Oke, selanjutnya pengumuman terakhir, minggu depan tanggal 3 Agustus ibadah teens digabung dengan ibadah umum. Ya, jadi jam 7, jam 10 gabungan untuk umum dan teens. Ya, teens tidak ada di atas tapi di bawah. Oke, Bapak Ibu, ibadah selesai. Saya undang kita bangkit berdiri, kita doa bersama. Tuhan Yesus, sungguh kami mengucap syukur, Engkau adalah kebanggaan kami, Engkau adalah satu-satunya yang kami butuhkan di dalam hidup ini. Sungguh Engkau adalah anugerah terindah di dalam hidup kami. Terima kasih pagi hari ini Tuhan mengingatkan kami, Tuhan mengajar kami, setiap kami untuk punya mindset yang benar. Ampuni kalau selama ini kami punya mindset orang miskin, padahal kami punya Tuhan yang kaya, yang rela jadi miskin supaya kami yang miskin ini menjadi kaya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyambut untuk setiap berkat-Mu, kami menyambut kelimpahan daripada-Mu. Sebentar kami mau pulang ke rumah masing-masing, Tuhan memberkati setiap kegiatan kami menerima berkat yang selalu baru dari Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, amin. Selamat pulang Bapak Ibu, Tuhan berkati.